Setelah semua orang berkumpul di aula utama, mereka duduk di kursinya masing-masing. Suasana senyap, hanya deru napas yang terdengar samar di antara deretan kursi-kursi itu. Dari kursi utama, Jaha berkata perlahan, lalu dengan nada datar, "Baiklah. Aku tidak akan bicara panjang lebar." Ia menarik napas, menahannya sejenak, lalu menghembuskannya pelan sebelum melanjutkan, "Hal terbaik yang bisa kulakukan sekarang adalah menunjuk ketua Black Sea Wolves yang baru. Dia akan berada langsung di bawah komandoku." Ucapan itu melayang di udara, tapi wajah para kapten dungu yang duduk di hadapannya tetap datar, tanpa reaksi. Seolah kata-kata Jaha hanya melintasi telinga mereka tanpa benar-benar menyentuh isi kepala. Jaha menoleh ke samping, pandangannya tertuju pada seseorang. Suaranya tegas, namun tetap tenang saat ia menyatakan, "Dan orang yang kutunjuk sebagai ketua Black Sea Wolves berikutnya adalah kau, Doggo Saeng." Doggo Saeng tak berkata apa-apa. Ia hanya menatap ke arah Jaha dengan ekspresi sedikit mengernyit, bibirnya mengatup rapat. Jaha melanjutkan, kali ini dengan nada yang lebih mengarah pada perintah, "Dan untuk tugas pertamamu sebagai ketua yang baru, kumpulkan semua orang. Hancurkan semua benteng-benteng tua itu secepatnya." Alis Doggo Saeng langsung berkerut. Ia tampak menahan sesuatu di dalam hatinya. Lalu tanpa bisa menyembunyikan rasa kebingungannya, ia bertanya pelan namun jelas, "Hancurkan benteng? Memangnya untuk apa?" Mendengar pertanyaan itu, Jaha hanya mendengus pendek, sudut bibirnya terangkat sinis. Ia menoleh perlahan, lalu berkata dengan suara meremehkan, "Apa kau butuh penjelasan untuk hal sesederhana itu?" Dan entah kenapa, seolah-olah sudah bersepakat, para kapten dungu lain yang sejak tadi hanya diam tiba-tiba membuka suara secara bersamaan. "Iya." Jaha menghela napas panjang, lalu berkata dengan nada malas, "Kalian mungkin merasa aman karena benteng itu. Tapi, apa kalian sungguh percaya benteng bisa melindungi kalian dari seorang ahli seni bela diri? Bahkan ketua Black Sea Wolves yang sebelumnya, yang jauh lebih kuat dari kalian, tetap saja mati. Itu alasannya." Ucapannya menggema di dalam ruangan. Setelah penjelasan panjang lebar itu, suasana mendadak hening, sunyi. Tak satu pun suara terdengar dari para kapten dungu. Seolah-olah mereka mengerti, padahal tidak. Mereka hanya diam, seperti boneka yang kehabisan tenaga. Jaha mendesah pelan lalu kembali bicara, nada suaranya tetap malas. "Selain itu, kalian juga terlalu menutup diri, dan terisolasi. Kalian tidak bisa berkomunikasi dengan siapapun yang tinggal di luar, bukan? Bagaimana kalian bisa berubah kalau tidak memahami dunia luar?" Ia menoleh ke kanan. Di sana duduk beberapa kapten dungu yang mempunyai penampilan khas, ada yang berwajah feminim, ada yang berkepala pitak, dan ada yang bermuka gepeng. Tatapannya kosong, sulit dibaca, seolah-olah pikiran mereka mengembara entah kemana. Lalu Jaha menoleh ke kiri. Terlihat beberapa kapten dungu yang lain, penampilan mereka juga sama khasnya, ada yang wajahnya jelek, ada yang penuh brewok, dan ada yang codet. Mereka menatap Jaha tanpa berkata-kata, masih diam. Masih tanpa ekspresi. Seolah-olah paham. Tapi benarkah? Dalam hati, Jaha bergumam kesal, orang-orang dungu ini, mengerti atau tidak sih? Ekspresinya makin malas, wajahnya pun cemberut. Ia mendengus keras. Aku lelah." Tangan kanannya terangkat, menekan keningnya seakan ingin meredam pusing yang mulai datang. "Cukup dengarkan saja, lakukan seperti yang kuperintahkan. Sekarang mulailah dengan menghancurkan benteng tua itu. Setelah itu, cobalah pergi jalan-jalan keluar. Dunia ini luas, bukan hanya wilayah Black Sea Wolves saja." Begitu ucapannya selesai, para kapten dungu yang duduk di sebelah kiri serempak menjawab, "Baiklah." Jaha kemudian melanjutkan ucapannya, kali ini dengan aura menyeramkan yang memancarkan ketegasan. "Jika suatu hari nanti aku kembali ke tempat ini, dan kalian masih menjalankan pelelangan budak, atau masih menagih pinjaman dari hutang berjudi." Jaha berhenti sejenak. Tatapannya yang tajam dan menusuk tertuju langsung ke wajah Doggo Saeng, seolah menembus hingga ke dasar hatinya. "Dan jika ada satu saja dari kalian yang membuatku kesal, atau mengusikku dengan cara yang tidak seharusnya, maka..." Jaha menunjuk ke arah Doggo Saeng, lalu menyeringai lebar. "Ya, bajingan yang duduk di sana itu, akan menjadi yang pertama kubunuh. Setelahnya, aku akan membantai seluruh kapten dungu yang wajahnya masih kuingat di ruangan ini. Bagaimana? Cukup jelas bukan?" Mendengar ancaman itu, mata Doggo Saeng membelalak.
wajahnya memucat, dan keringat dingin membasahi pelipisnya. Di sisi lain aula, para kapten dungu yang mendengar kata-kata Jaha langsung gelisah. Mereka panik, pucat, dan sama sekali tidak mampu menyembunyikan kecemasan yang mencuat dari raut wajah mereka. Jaha memandangi mereka dengan senyum kejam yang dingin, lalu berkata, "Kalau kalian sampai bertemu dengan ketua Black Sea Wolves di akhirat, sampaikan salamku padanya." Ruangan langsung diselimuti keheningan mencekam. Tak satu pun dari para kapten dungu bersuara. Wajah mereka basah oleh keringat, dan tidak seorang pun berani mengangkat kepala. Tiba-tiba, seorang kapten berwajah jelek mengangkat tangan, dengan percaya diri, seolah tak ada keraguan. Dengan suara lantang, ia bertanya, "Tolong, beritahu kami rencana dan caranya dengan lebih jelas." Jaha memutar tubuhnya, menatap kapten itu dengan wajah kesal. "Aku sudah menjelaskan semuanya. Rencana, dan cara apalagi yang kau maksud, ha? Apa dari tadi kau tidak mendengarkan? Dasar bajingan." Dengan wajah yang semakin muram, Jaha menatap tajam dan berkata, "Kau ingin penjelasan yang lebih jelas? Pikirkan sendiri caranya, brengsek. Mengapa kau malah bertanya padaku? Apa kalian memang sebodoh itu?" Nada bicaranya meninggi, penuh kekesalan yang tertahan. "Kalau kau tidak tahu bagaimana melakukannya, pergilah bersama anak buahmu dan bersihkan semua mayat itu. Setelah itu, hancurkan bentengnya. Kau itu kapten, bukan boneka yang hanya duduk diam, menunggu perintah sambil berkedip bodoh." Kapten yang wajahnya jelek itu menunduk, menatap lantai, seolah malu telah dimarahi di depan yang lain. Tapi Jaha tak berniat berhenti. Ia melanjutkan dengan suara yang kini mengguncang seluruh ruangan. Tidak heran kelompok ini begitu menyedihkan. Kaptennya saja sedungu ini. Bodoh, tidak punya inisiatif. Amarah Jaha akhirnya memuncak. Ia berteriak ketus, sorot matanya tajam menghujam. "Semuanya dengarkan baik-baik," serunya. "Mulai sekarang, untuk setiap penjelasan yang kalian butuhkan, tanyakan langsung pada keparat itu." Ia menunjuk lurus ke arah Dogo Saeng. Suaranya keras dan dingin. Para kapten dungu, yang sejak tadi tampak kebingungan langsung membeku. Tidak ada satupun yang berani membuka suara. Lidah mereka keluh oleh rasa takut dan malu. Jaha mencondongkan tubuhnya ke depan, tatapannya tajam menusuk lawan bicaranya. Suaranya pelan namun tegas saat ia bertanya, "Mana jawabannya?" Seketika mereka menjawab serempak, "Baik." Dengan nada tak terbantahkan, Jaha menambahkan, "Dan satu hal lagi. Buang jauh-jauh nama Black Sea Wolves. Kalian bisa berdiskusi sendiri untuk menentukan nama baru, lalu laporkan padaku. Tapi jangan gunakan kata Black lagi. Apa kalian sebegitu bangganya memperlihatkan bahwa kalian berasal dari faksi hitam?" Tiba-tiba, di tengah penjelasan panjang yang sedang berlangsung, sebuah tangan terangkat, terlihat ragu-ragu namun cukup tinggi untuk menarik perhatian. Tangan itu milik salah satu dari para kapten dungu, yang selama ini dikenal paling lamban dalam berpikir. Ternyata yang mengangkat tangan adalah si Kapten Pitak. Dengan wajah polos tanpa dosa, ia bertanya dengan suara lantang namun lugu, "Kalau begitu, bolehkah kami menggunakan kata White di nama kelompok kami?" Wajah Jaha seketika berubah kaku. Guratan urat di pelipisnya tampak menegang, ekspresi wajahnya menunjukkan kemarahan yang hampir tak bisa ditahan. Dengan suara menekan yang dingin, ia bertanya balik, "Apa kau bilang tadi? White, dasar dungu. Memangnya kalian berasal dari faksi putih, hah?" Si Kapten Pitak tetap berkata yakin, sama sekali tak menyadari bahaya dari pertanyaannya barusan. Dengan polos dia menjawab, "Tentu saja tidak." Jaha mengembuskan napas kasar, lalu mendengus sambil membentak, "Kalau sudah tahu jawabannya, kenapa kau masih menanyakannya, bajingan? Jelas-jelas semua ada aturannya, untuk memberi nama kelompok. Jangan bertindak seolah tak tahu apa-apa." Dengan nada tinggi yang dipenuhi kekesalan, Jaha menatap tajam ke arah si Kapten Pitak dan menegaskan, "Dengar baik-baik bajingan. Jangan ajukan pertanyaan lagi sampai rapat ini selesai." Si Kapten Pitak tertunduk lesu, suara lirihnya nyaris tak terdengar saat berkata, "Baiklah, saya mengerti." Jaha menghela napas panjang. Rasa letih terlihat jelas di wajahnya, dan ia memegangi pelipisnya, seolah menahan pusing yang mendadak menghantam. Namun meski kesal, ia tetap melanjutkan, "Ini benar-benar melelahkan. Selain soal nama kelompok, ubah juga semua peraturan yang ada di tempat ini. Mulai sekarang, cukup 3 peraturan saja.
Lalu salah satu kapten yang tampak dungu mengangkat suara dengan lantang, kami di sini memiliki lebih dari 100 peraturan. Tapi sekarang Anda meminta kami mengurangi semuanya, dan hanya menyisakan 3? Mendengar itu, Jaha hanya menarik napas ringan. Dengan nada malas, ia menjawab, lebih dari 100? Itu terlalu banyak. Pokoknya mulai sekarang cukup 3 saja. Kalau memang ada peraturan yang benar-benar harus ditambahkan, kalian bisa berkumpul, diskusikan terlebih dahulu, baru ditambahkan satu persatu. Ia melanjutkan tanpa memberi jeda. Lalu, hapuskan biaya keluar masuk. Lepaskan semua orang yang telah kalian tangkap. Bakar seluruh dokumen yang berhubungan dengan hadiah penangkapan. Dan satu lagi, jangan ada satupun kapten yang berani membuka gudang harta milik ketua atau menyembunyikan isinya. Tapi kalian boleh menggunakannya untuk membantu orang-orang yang kesusahan. Bangun rumah yang layak di sini, pekerjakan juga orang-orang dari luar untuk membangun berbagai fasilitas. Kalian mengerti? Tak ada satupun dari mereka yang menjawab. Para kapten dungu itu hanya diam, mematung dengan wajah bingung, seolah tidak paham sama sekali apa yang barusan mereka dengar. Jaha menaikkan suaranya, nadanya terdengar tinggi dan tajam. Kenapa kalian semua diam? Salah satu kapten yang berwajah feminim menjawab dengan ragu. Sebenarnya, Kapten Dogo Saeng juga sering mengatakan hal yang hampir sama sebelumnya. Tidak persis, tapi mirip. Ia lalu melirik ke arah kapten dungu lainnya, bertanya sambil menunjuk, benar, bukan? Kalian semua pernah mendengar hal serupa? Bukankah begitu? Kapten bermuka brewok mengangguk dan menimpali, ya? Aku juga sering mendengarnya. Setelah mendengar penjelasan panjang dari kapten berwajah feminim itu, Jaha hanya diam. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Ia menyandarkan dagu di atas tangannya, seolah tengah merenungkan sesuatu yang belum jelas bentuknya. Di sisi lain, Dogo Saeng melirik ke arah Jaha. Tatapannya tajam, serius, penuh kewaspadaan. Alisnya berkerut, seperti bersiap menerima ucapan yang tak masuk akal, sesuatu yang mungkin saja memaksa akal sehat untuk diputarbalikkan. Lalu mata mereka bertemu. Sekejap, lalu lama. Tak satu pun dari keduanya membuka suara. Hanya saling memandang. Tatapan Dogo Saeng syarat dengan kekesalan, sementara tatapan Jaha datar dan malas, seolah semua ini hanya gangguan kecil dalam rapat yang panjang. Akhirnya, Jaha membuka mulut. Dengan suara ringan dan datar, ia berkata, kalau begitu, lakukanlah dengan baik. Dengan secepat kilat, Dogo Saeng menjawab, iya. Wajahnya masih tak bisa menyembunyikan rasa kesal. Jaha berkata perlahan, kemudian bersuara datar namun tajam, dan juga, bawakan aku baju ganti. Pakaianku sudah penuh darah kotor. Aku harus ganti baju. Itulah perintah terakhirnya malam itu. Beberapa saat kemudian, Jaha melangkah pergi. Meninggalkan markas Black Sea Wolves di bawah langit malam yang membiru dan sunyi. Tak ada angin, hanya suara langkahnya yang perlahan menghilang. Namun tak lama, terdengar suara langkah mendekat. Halus, tapi pasti. Tujuannya jelas, markas klan Black Rabbit. Di balik gerbang, dua penjaga tampak tengah bercakap santai, tidak menyadari bahaya yang mungkin datang sewaktu-waktu. Salah satu dari mereka menoleh sambil mengangkat dagu dengan wajah congkak. Dengan suara malas, ia bertanya, siapa di sana? Dengan nada yang mulai terdengar kesal, Jaha menggeram, ini aku, ketua kalian, dasar keparat. Seketika itu juga, para penjaga gerbang tampak panik. Wajah mereka memucat, dan keringat bercucuran dari pelipis. Penjaga yang sebelumnya berbicara dengan nada tinggi, kini hanya bisa terdiam, bibirnya bergetar, suaranya tak keluar jelas, tergagap-gagap tak karuan. Tanpa menunggu lebih lama, kedua penjaga itu serempak membungkuk hormat dalam-dalam. Dengan suara bergetar dan tubuh menegang, mereka berkata, selamat datang ketua. Jaha hanya menjawab singkat, ya. Ia menoleh ke kiri dan kanan, pandangannya menyapu sekeliling halaman. Alisnya mengerut, dan ada suaranya berubah menjadi penuh tanda tanya. Kenapa tempat ini sepi sekali? Karena aku tidak ada, para bajingan itu jadi malas-malasan berlatih. Belum sempat siapapun menjawab, tiba-tiba administrator Biok muncul sambil berlari terkentut-kentut, napasnya tersengal. Anda sudah datang, ketua klan? Jaha mendengus, lalu berkata dengan wajah cemberut, kenapa tempat ini sunyi? Tidak adakah yang latihan? Sambil menyeka keringat di dahinya, administrator Biok menjawab,
Bukan begitu, Ketua. Hanya saja, saat ini kami sedang menerima tamu. Dia adalah Geum Hae. Mendengar nama itu, mata Jaha menyipit, nadanya menajam. Geum Hae si Golden Peak, salah satu dari 12 Heavenly Generals? Administrator Biok mengangguk mantap. Benar sekali, Ketua. Sambil melangkah masuk ke dalam bangunan megah itu, Jaha bergumam dalam hati. Berdasarkan isi buku yang memuat informasi tentang 12 Heavenly Generals, tertulis bahwa Geum Hae si Golden Peak adalah sosok yang misterius. Tak ada yang benar-benar tahu, apakah ia dijuluki Golden Peak karena rakus dan banyak makan? Atau justru karena julukan Golden Peak, sehingga dia jadi rakus dan banyak makan? Ia diperkirakan berada di antara peringkat ke-7 hingga ke-8. Namanya juga dikenal sebagai murid dari Daina Chal, sebuah pengakuan atas kekuatan dan kemampuan fisiknya yang luar biasa. Konon, ia berasal dari keluarga pedagang yang kaya raya, dan merupakan tuan muda yang paling sering memberikan uang untuk Daina Chal. Langkah demi langkah, Jaha terus maju, hingga akhirnya ia tiba di depan pintu ruang makan utama. Ia mendorong pintu perlahan, dan pemandangan yang menyambutnya benar-benar mencerminkan kemewahan. Tiang-tiang penyangga besar menjulang megah, ukiran-ukiran rumit menghiasi seluruh sisi ruangan, dan lantainya memantulkan cahaya seperti cermin. Di tengah ruangan, sosok yang disebut Golden Peak tampak duduk dan makan dengan santai. Di hadapannya terbentang meja panjang yang penuh sesak oleh berbagai jenis makanan. Begitu banyak hingga sulit dibayangkan bisa dihabiskan oleh satu orang. Namun, Geum Hae tampak begitu menikmati tiap suapan, seolah dunia di sekitarnya tak berarti dibanding kenikmatan makanannya. Geum Hae si Golden Peak masih sibuk menyantap makanannya. Ia tampak tenggelam dalam kenikmatan, tanpa peduli pada keadaan sekitar. Mulutnya penuh makanan, terus mengunyah tanpa jeda, sementara tubuhnya yang sangat gemuk, terlihat seperti gudang penyimpanan seluruh makanan di meja itu. Tanpa ia sadari, seorang pria berbaju hitam berdiri tepat di hadapannya. Tatapan mereka akhirnya bertemu. Tak satu pun dari mereka mengucapkan sepatah kata. Golden Peak tetap melanjutkan makannya, seolah kehadiran pria itu tak layak untuk diperhatikan, sebelum makanan di mulutnya ditelan. Sementara Jaha berdiri diam, memperhatikan dengan tenang, namun sorot matanya tajam seperti sedang menimbang sesuatu yang serius. Tiba-tiba, dengan nada kasar dan penuh perintah, Golden Peak berkata sambil terus mengunyah makanannya. "Hei, ambilkan aku air." Suara kunyahan tak berhenti. Ia bahkan tidak repot-repot menanyakan nama. Namun dari arah pandangnya, jelas bahwa perintah itu ditujukan pada Jaha. Karena di sebelahnya memang terdapat sebuah teko air. Jaha tetap tidak menjawab. Matanya perlahan menyipit, seolah tengah memikirkan sesuatu. Wajahnya tetap tenang, namun ada kilatan dalam sorot matanya. Tanda bahwa ia sedang menyiapkan balasan untuk ucapannya yang lancang dari sosok babi gendut yang berada di hadapannya.